Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi itu harus mengandung kalimat efektif dan kata baku. Hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif dan kosakata baku. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang bisa mewakili gagasan penulis sehingga maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan baik. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, kalimatnya lugas. Lugas artinya kalimatnya tidak menuliskan kata yang tidak perlu atau berbelit-belit. Kalimat disampaikan secara sederhana dengan menggunakan kata-kata baku. Contohnya, kalimat tidak efektif. Para tamu-tamu duduk di kursi. Sedangkan kalimat efektifnya, tamu-tamu duduk di kursi. Atau para tamu duduk di kursi. Karena para itu berarti banyak, tamu-tamu itu juga jumlahnya banyak, sehingga kalimat yang di atas merupakan kalimat tidak efektif. Ciri kalimat efektif yang kedua adalah ketepatan kalimat. Terdiri atas struktur kalimat yang beruntun dan bermakna logis. Kalimat tidak ambigu, artinya tidak memiliki makna yang rancu. Contoh kalimat tidak efektif. Lampu kakek yang antik itu dijual dengan harga yang murah. Kalimat efektifnya, lampu antik milik kakek itu dijual dengan harga yang murah. Nah, di sini contoh kalimat yang tidak efektif itu ambigunya adalah dia tidak menyebutkan milik lampu kakek. Jadi lampu kakek itu bisa menimbulkan makna ganda atau makna rancu. Kemudian ciri yang ketiga atau yang terakhir dari kalimat efektif adalah kalimatnya hemat. Artinya kalimat tidak memuat kata yang memiliki kesamaan arti. Contoh, kalimat tidak efektif yaitu pemberian hadiah dapat diberikan berupa piala dan sertifikat penghargaan. Ini adalah dia memuat kalimat yang sangat panjang dan memuat arti yang sama, diberikan sama berupa. Kalimat efektifnya bisa begini, pemberian hadiah dapat berupa piala dan sertifikat penghargaan. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan makna dan maksud bagi pendengar atau pembacanya. Contoh, anak-anak itu saling pukul-pukul memukul. Nah, ini kan pukul-pukul sama memukul itu hampir sama. Diulang-ulang sehingga kalimat efektifnya menjadi anak-anak itu saling pukul. Kemudian contoh yang kedua, kalimat tidak efektif adalah sungguh benar-benar beruntung nasib orang itu. Kalimat efektifnya sungguh beruntung nasib orang itu. Kosakata baku. Dalam pembuatan teks eksplanasi itu harus memperhatikan penggunaan kalimat efektif dan kosakata baku. Kosakata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa atau sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan PUEBI atau Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
Biasanya kosakata tidak baku itu digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Contoh kosakata baku dan tidak baku. Yang pertama, cendekiawan. Tulisannya CENDEKIAWAN. Untuk kata tidak baku ditulis cendikiawan. DE jadi DI. Aktivitas. Untuk kosakata bakunya aktivitas pakai V. Kata tidak bakunya aktivitas. Vitasnya pakai F. Itu perbedaannya. Konsleting. Konsleting. Kata tidak bakunya konsleting tanpa R. R-nya diganti N untuk kata tidak baku. Untuk bakunya pakai RS. Teknologi. Kata tidak bakunya jadi teknologi. Energi pakai G. Kata tidak bakunya memakai energi pakai CI. Stop kontak. Untuk kata baku, stop kontak itu disambung. Tetapi untuk kata tidak bakunya, dia dispasi. Stop, spasi, kontak. Sekring. KRING. Untuk bakunya, kalau tidak bakunya jadi sekering. Proyek. Untuk kata bakunya, tidak bakunya jadi project. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang kalimat efektif dan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Tetap semangat, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.